Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama bersatu dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas berkat yang memberikan kepada kami, atas hari yang baru, harapan yang baru dengan kekuatan yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan waktu kami, hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 yang demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah kekuatan kata-kata. Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bagaimana cerita tentang para pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dari sekian yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian itu, hanya 2 orang yang kemudian mereka mengatakan bahwa bisa kok masuk ke tanah perjanjian. Mereka yakin. Tetapi 10 orang yang lain ternyata memiliki pandangan yang berbeda. Mereka lebih pesimis. Mereka mengatakan, wah tidak mungkin. Apalagi ada bangsa-bangsa raksasa itu pasti tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata itu di satu sisi bisa terlontar begitu saja, tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, kata-kata memiliki kekuatan. Kekuatan untuk memberikan dampak yang positif dan juga kekuatan untuk memberikan dampak yang negatif. Ketika kata-kata itu bernuansa pesimistik, maka akan memberikan kekuatan kepada orang-orang untuk berpikir secara pesimis juga, untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang negatif, sehingga membuat orang kemudian mempertimbangkan bahwa dirinya tidak mampu, tidak layak, tidak bisa, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ketika kata-kata itu disampaikan dengan yakin, maka akan memberikan nuansa yang positif, memberikan kekuatan bagi orang-orang untuk melangkah maju, berani mengambil keputusan, berani untuk bersuara di tengah ketidakadilan, berani mengungkapkan, dan lain sebagainya, hal-hal yang positif. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kekuatan perkataan. Kata-kata itu memang mudah diucapkan, tetapi sekalipun demikian memiliki dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, bacaan kita pada hari ini menceritakan tentang nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, kata-kata yang membuat orang kemudian tidak bersemangat, ngelokro, merasa disia-siakan, tidak dihargai. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghargai, menghormati, mengapresiasi. Intinya adalah wajib berhati-hati dalam berbicara, menggunakan diksi atau pilihan kata yang baik, sehingga kata-kata itu bisa memberikan dampak yang positif juga
bagi orang-orang yang menerima, yang mendengar kata-kata tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mendapatkan firman yang sama dengan jemaat di Efesus, bahwa kita perlu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain. Pilihan kata itu perlu untuk kita filter, untuk kita saring, supaya ketika kita menyampaikannya kepada orang banyak, pesan inti itu bisa tersampaikan, dan nuansa yang baik, yang positif pun bisa juga tersampaikan. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga lidah kita dalam berkata-kata. Ketika kita mengungkapkan segala sesuatu yang buruk tentang orang lain, maka para pendengar pun juga pasti akan menangkap segala sesuatu yang buruk itu dan memandang orang tersebut juga dengan pikiran-pikiran yang buruk, pandangan-pandangan yang jelek, yang tidak membangun. Mungkin berprasangka buruk sehingga relasi menjadi rusak. Tetapi ketika kita mengungkapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka kita pun bisa membangun kehidupan, membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin, menjadi kepala, maka tanggung jawab besar ketika kita melontarkan kata-kata. Nah, oleh karena itu perlu untuk berhati-hati, karena setiap kata memiliki kekuatan, baik itu kekuatan yang positif maupun kekuatan yang negatif. Nah, oleh karena itu mari arahkan segala kata-kata itu dalam nuansa yang positif, sehingga dapat memberikan semangat, motivasi, apresiasi, dan juga penghormatan kepada orang lain, orang-orang di sekitar, sehingga persaudaraan, relasi dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, itu bisa terjaga dengan baik. Selamat merangkai kata-kata. Tuhan memampukan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat merangkai kata-kata yang baik, untuk kami dapat mengungkapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga persaudaraan, relasi dapat terbangun, kehidupan dapat terbangun, orang dapat merasakan segala sesuatu yang baik melalui kekuatan dari kata-kata yang kami lontarkan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat menyaring, merangkai, mengungkapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.